Kereta api dalam lintasan sejarah adalah saksi bisu perjalanan sebuah bangsa. Ia bukan sekadar mesin, ia adalah anak kandung revolusi industri, saksi kejayaan juga kejatuhan Hindia Belanda. Olivier Johannes Rapp dalam buku Sepur Uap di Jawa Tempo Dulu menghadirkan nostalgia kejayaan kereta api uap di Jawa lewat deretan kartu pos lawas dari awal abad ke-20. Sejarah stasiun, jembatan, jalur rel, serta gerbong dan lokomotif terabadikan dari masa silam. Titik awal perkembangan kereta api Hindia Belanda dimulai di Tanah Jawa. Pada tahun 1867, jalur Semarang menuju Tanggung dibangun oleh perusahaan swasta NIS. Jaringan kereta api pertama di Hindia Belanda itu mendahului Jepang yang baru memilikinya 5 tahun kemudian. Kereta api bagi banyak orang sering disebut dengan istilah sepur. Namun, arti sepur sesungguhnya berbeda. Spur dalam bahasa Belanda adalah jalur dengan 2 rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Istilah spur lebih mengacu pada infrastruktur rel. Sejarah awal pembangunan jalur Semarang menuju Tanggung sejalan dengan berkembangnya industri gula. Saat itu, gula adalah komoditas ekspor bernilai tinggi. Kehadiran kereta api dan infrastrukturnya mempercepat proses distribusi gula dari perkebunan di wilayah selatan ke pelabuhan di wilayah utara. Stasiun Semarang NIS Lama adalah stasiun kereta api pertama di Hindia Belanda. Stasiun ini dibangun pada tahun 1864 hingga 1867 dan merupakan titik nol untuk lintas Semarang-Yogyakarta. Kantor NIS sendiri dirancang pada tahun 1902 dan selesai pada tahun 1907. Kantor yang kini dimiliki PT KAI itu dijuluki Lawang Sewu, yang dalam bahasa Jawa berarti 1000 pintu. Deretan kartu pos dalam buku ini juga membawa kita menuju berbagai lintas di Tanah Jawa, seolah menaiki mesin waktu berpelesir ke masa lalu. Kita pun diajak mengenal jejak-jejak sepur uap yang pernah berjaya di masanya. Bunyi-bunyi khas yang dihasilkan sepur uap menginspirasi nama julukan bagi sang kuda besi, seperti lokomotif seri SS500 BB10 yang dijuluki si Kuik karena bunyi menguik dari peluit yang melengking nyaring. Ada pula julukan lain bagi sepur uap. Lokomotif ini misalnya dijuluki Bang Teddy. Nama Teddy merupakan pengucapan dari huruf TD dalam kode TD1002 yang tertera pada lokomotif ini. Buku Sepur Uap di Jawa Tempo Dulu menyajikan sejarah lewat gambar-gambar yang diiringi narasi penjelasan informatif. Kita diajak untuk lebih mengenal asal mula kereta api, mengetahui hal teknis terkait jenis kereta, jarak dan lintas kereta, hingga jaringan perusahaan kereta. Meskipun demikian, sejarah yang ditampilkan cenderung dilihat dari sudut pandang bangsawan kulit putih. Penulis mengakui, pada zaman itu orang yang memproduksi, yang membeli dan mengirim kartu pos di Hindia Belanda sebagian besar merupakan masyarakat non-pribumi. Kartu pos dikemas dengan perspektif masyarakat asing.